Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya. Di kesempatan hari ini saya dapat kerjaan, yaitu laptop Acer E5 dengan kerusakan, yaitu ketika kita tekan tombol on itu laptop hampir tidak ada reaksi, tapi ketika kita menggunakan power supply itu akan menunjukkan 11 sampai 15. Oke, untuk kawan-kawan yang penasaran dengan hasil akhirnya, silahkan Anda ikuti sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tinggalkan di komen di kolom komentar. Oke teman-teman, selamat mengikuti. Oke, pertama kita bongkar dulu untuk unitnya. Kita lepas satu persatu untuk boot serta boot-bootnya. Setelah itu menginjak ke motherboardnya. Setelah laptop kita bongkar, coba kita masukkan arus ya, 19 volt. Kita cek lagi. Untuk prop yang min ya, kita hubungkan di semua titik ini bisa. Ini pokoknya yang tempatnya baut biasanya. Kita cek 3 volt, 5 volt. Ini ada di tombol switch, tombol on off ini ada. Oke, langsung kita lihat di coba kita tekan. Nah, naiknya kan cuma sedikit. Coba kita lihat di bagian bagian di jalur S5 on. Ini di MOSFET VS ya. VS nanti saya perlihatkan di skemanya. Ini harusnya kalau di sini terukur 5 volt. Harusnya di sini ketika kita tekan tombol harus 5 volt. Ini tidak ada reaksi. Ini juga kurang.
cuma berapa itu di PEGI 60. Coba kita lihat di skema PEGI 60, PEGI 60. PEGI 50 main DE. Coba kita lihat di jalur ini. Kalau pada skema, kalau kita lihat di skema itu yang jalur PEGI 40 yaitu S5D, ini yang harusnya dari tegangan utama dari 5 volt VBC ini 5 volt, dan di kaki 1, 2, 3 harusnya ketika kita tombol itu ada 5 volt VS, itu terangkat drop. Yes. Sedangkan untuk S5D kalau kita melihat di skema itu arahnya kemana, coba kita copy dulu S5D. Oh, enggak bisa, kita ketik manual aja. S5D 5D ini masuk ke sebelahnya ini, berarti PEGI 54 ini juga terjadi drop. Bentar ya. PEGI 54 harusnya di kaki 3 ada 5 volt 3 volting ini, dan setelah kita tombol power kita tekan, ini harusnya ada 5 volt. Sedangkan ini yang terjadi belum kita tekan, itu sudah ada reaksi tegangan naik turun terus. Coba kita lihat di jalur gate-nya di kaki 2 ini, kaki 2 pasti ada pergerakan tegangan, berarti kaki 2 sebelah sini. Nah ini naik turun terus ini. Coba kita urut ke belakang, ini kaki 2 ini arahnya kemana? Yang sering bermasalah ketika ini terjadi itu pada rangkaian discharge ya. Ini yang sering terjadi ketika ini suplai sinyalnya yang dari S5D ini mendapat suplai sinyal dari PEGI 56. Coba kita cek di kaki PEGI 56 di kaki nomor 2. Kalau kaki nomor 2 ini juga naik turun, ini dari PEGI 56 tadi 54, coba kita cari di PEGI 56. Kalau di kaki nomor 2 ini terjadi sinyal yang naik turun ya, berarti kita ngurutnya ke belakang lagi, kita masuk di PEGI 28. Coba kita cek dulu di kaki PEGI 56 di pin nomor 2, kita cek posisinya ini di mana. Oh ini berarti berdekatan dengan PEGI 54. Coba kita cek di kaki nomor 2 nya ini. Kalau ini naik turun, ini dapat dipastikan. Ini juga coba kita lepas pada PEGI 56. PEGI 56 nya kita lepas dulu. Masih tetap seperti SOP yang dulu ya, ketika kita melepas
suatu rangkaian, suatu komponen. Untuk mempermudah melepasnya, kita kasih fluk di sekitarnya sini, tapi jangan terlalu banyak. Kita coba, kita kasih fluk sedikit saja. Kita akan melakukan eksekusi di rangkaian discharge ya, di rangkaian discharge yang pada PQ27 ini, PQ27 yang ini sama PQ29 berarti yang ini PQ2729. Ini nanti kalau laptop ini menyala, artinya itu yang bermasalah salah satu di antara MOSFET ini ada yang bermasalah. Coba kita lakukan eksekusi. Kita lepas 2 buah MOSFET yang PQ27 sama 29. Coba kita lepas satu-satu atau kita lepas sekalian kedua-duanya. Setelah itu kita ganti dengan yang baru. Coba kita lepas yang 27 sama 29 karena ini sering bermasalah. Apa fungsi dari MOSFET ini? Ketika laptop kita matikan, untuk menghilangkan listrik statik yang dihasilkan dari tegangan VS tersebut, yaitu tegangan VS yang 3 volt sama yang 5 volt yang dari S5D. Coba kita lepas. Lepas kedua-duanya karena ini biasanya sering bermasalah di rangkaian ini. Kita lepas dua-duanya. Kita tunggu dingin sebentar ya. Setelah ini dingin, kita rasa dingin, coba kita hidupkan. Hidupnya ini nanti ditandai dengan nyalanya lampu biru di sini. Sebentar, coba kita tekan tombol power. Nah, ini sudah menyala dan ampernya pun sudah menunjukkan ke angka normal. Benar. Kita cari dulu komponen persamaannya untuk mengganti yang PQ27 sama PQ yang 29.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa fungsi dari PQ27 dan 29? Ialah untuk menghilangkan listrik statik ketika laptop kita sudah kita matikan. Ini. Jadi tegangan yang ada di 5 VS 5 volt ini akan dinolkan dengan memfungsikan ini PQ27. Sebetulnya misalkan kita tidak dikasih, itu pun juga laptop juga tidak apa-apa ketika waktu hidup. Tapi ketika laptop kita nyalakan, itu kadang ada persoalan, mungkin laptop bisa sulit untuk dihidupkan dan lain-lain. Sebentar kita cari untuk penggantinya. Ini saya sudah dapat penggantinya. Sedangkan bekasnya tadi kita singkirkan dulu ya. Ini kita singkirkan dulu, nanti takut tercampur dengan yang masih bisa digunakan. Sebentar, langsung saja ya, karena nomornya ini sama, yaitu 2N7002 dengan di transistornya itu K20702. Langsung kita pasang saja ya. Kita pasang dulu. Lakukan pemasangan. Oh iya teman-teman ya, ketika kita mencari kasus seperti ini, memang kita perlu ketelatenan ya. Mungkin ketika kita mengganti LCD atau mengganti keyboard, ini justru lebih lama, karena hal-hal seperti ini memang agak rumit. Ketika kita mau eksekusi, bagian yang mana yang harus kita eksekusi, itu memang perlu ketelatenan khusus. Oke, kita lihat kelihatannya sudah dingin, coba kita hidupkan. Sudah nyala kan? Bila seperti ini, coba kita kembalikan. Tidak lupa untuk baterai CMOS-nya kita kembalikan. Oh iya, untuk pendingin yang tadi katanya kotor, coba kita lihat di bagian dalamnya ini juga ikut kotor atau tidak. Kita bersihkan dulu dan coba kita pasang. Dan teman-teman ya, untuk mengembalikan, jangan lupa untuk fan-nya biasanya sering lupa ini. Kadang lupa ini tidak dikembalikan. Nah, setelah itu